Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Amalia Putri, NIM 19104100443. Di sini saya akan mendongeng sebuah kisah Bidi pemimpin yang bertanggung jawab. Sebelum mendengarkan ceritanya, perkenalan dulu dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama ada si Bidi, yaitu si Bedek, seorang pemimpin rawa. Yang kedua ada Kodi Kodok, seekor kodok. Yang ketiga ada Gala, sang gajah. Yang keempat ada Cicah, si cacing. Yang kelima ada Keke, si burung kenari. Mari kita dengarkan dongengnya dengan baik-baik. Yuk simak yuk. Alkisah. Sudah berbulan-bulan lamanya musim kemarau panjang datang. Sementara itu hujan belum menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama warga rawa. Lompatan Kodi Kodok jadi tak selincah biasanya. Cicah cacing juga setengah mati menggali tanah. Semua lesu, dan yang nampak paling tersiksa adalah Bidi si Bedek, karena kulitnya yang tebal harus direndam di dalam air agar suhu tubuhnya tidak kepanasan. Meskipun begitu, mereka tidak ada yang mengeluh karena semua sama-sama memahami. Yang lain pasti sama tersiksanya. Sebagai pemimpin di rawa, Bidi mengkhawatirkan nasib teman-temannya. Makanya Bidi mulai gelisah mencari kolam baru. Tanpa sepengetahuan warga rawa lain, ia menyusuri pinggiran hutan yang jauh dari rawa. Hai, kalian tahu di mana Bidi? Hari ini jadwalku makan kutu sekaligus membersihkan kulitnya, tanya Keke kepada Cicah cacing dan Kodi Kodok yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kolam Bidi. Kuak, aku tidak tahu. Dari subuh Bidi sudah tidak ada di kolam. Hah? Dari subuh? Kira-kira kemana ya? Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia nampak gelisah. Mungkin karena air rawa mulai menyusut, sampai setengah lutut Bidi pun tidak. Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Ih, Bidi itu pemimpin yang bertanggung jawab, tahu? Dia tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Bidi, kamu di mana sih? Semua warga rawa pun mulai sibuk mencarinya. Menjelang malam, Bidi baru nampak lagi di kolamnya. Langsung saja seluruh teman-temannya menanyanya. Maaf sudah membuat kalian semua khawatir. Tadi aku mencari rawa yang lebih banyak airnya. Wah, kamu gak akan meninggalkan kami ke tempat baru kan, Bidi? Tidak kok, justru aku akan mencari rawa yang banyak airnya untuk kita semua. Tapi rasanya tidak ada rawa yang lebih nyaman dari tempat kita. Betul itu, kami kira kamu akan meninggalkan kami. Ya ampun, justru aku mengkhawatirkan kalian. Sudah lama rasanya aku tidak melihat Kodi melompat dan berenang dengan riang. Cicah juga tampak kepayang menggali tanah, ya kan? Ah, kau baik sekali sudah memikirkan kami. Tapi kami juga yakin kulitmu juga butuh air kan? Bidi tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi gendutnya. Kemarau kali ini memang parah banget, kawan-kawan. Tiba-tiba Gala gajah muncul dari semak-semak dan berkata, harusnya pertengahan bulan ini hujan sudah turun. Bagaimana kalau kita tambah saja air rawa ini?
Tadi sewaktu jalan-jalan aku sempat melewati air sungai di kaki bukit. Di sana air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya. Boleh juga idemu, tapi bagaimana cara membawa airnya ya? Dengan membayangkan jaraknya. Gala, belalaimu kan panjang tuh, bisa untuk menyimpan air. Wah, kalau hanya Gala yang bawa air, kapan penuhnya? Ya enggak dong, kita kan mesti gotong royong. Tapi badanku kecil, mana bisa bawa air banyak-banyak. Kita ke rumah Pak Bayu saja. Barang-barang yang tukang kayu itu, dia kan suka menyimpan perkakas bekas. Siapa tahu dia punya panci, ember, atau apapun yang bisa menyimpan air. Teman-temannya pun setuju. Dari rumah Pak Bayu, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Bayu memang pintar memperbaiki peralatan. Rombongan warga pun berbondong-bondong menuju ke sungai di kaki bukit. Keke dan beberapa temannya menceduki air ke ember dengan dedaunan. Perlahan tapi pasti ember dan panci mulai penuh air. Gala menyedot air sebanyak mungkin. Kemudian dia memikul panci yang dipenuhi air. Ember di punggung Bidi perlahan mulai penuh. Beberapa kali mereka bersama-sama bolak-balik mengangkut air antara sungai dan rawa, hingga air cukup untuk beberapa waktu ke depan. Setelah seharian penuh mengisi rawa, Bidi dan teman-temannya beristirahat dan menikmati hasil kerja sama mereka. Kodi asik melompat dan berenang riang. Cica mulai menggali tanah dengan lebih mudah. Bidi berendam dengan santai, sementara Keke bisa berkicau dengan riang karena bisa memakan kutu di kulit Bidi dengan tenang. Semuanya bersuka cita. Masalah air rawa bisa ditangani bersama dan kemarau bisa dilalui bersama dengan ceria. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dongeng Bidi pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, pesan moral yang diperoleh ini yaitu jika adik-adik menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kewajiban terhadap adik-adik. Adik-adik harus ingat apa kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Nah, Bidi itu merupakan seekor beda. Dia selain dia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, dia seorang yang seekor yang berbaik hati, mempunyai hati yang tulus terhadap teman-temannya. Bidi selalu mengkhawatirkan bagaimana keadaan teman-temannya. Selain itu, seberat apapun masalah adik-adik, jika dilakukan bersama-sama ataupun gotong royong pasti akan terasa ringan. Nah, sampai sini dulu ya dongeng si Bidi pemimpin yang bertanggung jawab. Jika besok ada waktu kita sambung lagi dongengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.